Yeye. Pak Yeye, silakan. Di-unmute dulu, Pak Yeye. Ya, selamat pagi. Saudara, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sukacita sebab kita sedang duduk di bawah kaki Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Dan kita melihat keadaan kita, keadaan dunia saat ini, semuanya menghadapi kehidupan yang menegangkan. Hampir kita tidak pernah melihat orang tersenyum. Hampir kita tidak lihat orang yang berjalan bergandengan tangan sambil ketawa-ketawa dan berbahagia. Sudah nggak ada. Semuanya muka yang sangat-sangat serius atau bertanya-tanya bagaimana hari ini, apa yang akan terjadi besok, dan apa yang akan saya buat. Semuanya ketakutan sebab virus yang sedang kita hadapi ini adalah virus yang tidak kelunuan, tidak permisi. Kalau dia mau serang kita, seketika dia menyerang kita. Dan saya tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Kalau kita dulu melihat orang pakai masker, kita menganggap orang itu aneh. Kalau sekarang kita melihat orang tidak pakai masker, justru aneh kalau tidak pakai masker. Dan kalau orang tidak pakai masker ditangkap, harus pakai masker supaya bisa mengatasi semuanya ini. Saudara, saya percaya kalau dalam ketegangan, dalam ketakutan, kita harusnya sadar bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Keadaan yang mengerikan pun, Yesus Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Mujizatnya masih ada. Kalau kita pagi-pagi ini duduk di bawah kaki Tuhan, mari kita bangun kehidupan ini dengan memberikan kekuatan kepada sekeliling kita, dengan mengatakan jangan takut, mujizat Tuhan masih ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka mujizatnya menyertai kita. Saudara, mujizat adalah kejadian atau peristiwa yang sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Namun mujizat terjadi mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Mujizat itu tetap terjadi. Mujizat adalah hal yang benar-benar nyata. Sungguh-sungguh ada. Dan ada buktinya. Banyak sekali buktinya. Kalau kita membaca di Alkitab, banyak sekali buktinya. Mujizat demi mujizat terjadi. Kalau pada gambar yang ada tertera di layar ini, kita melihat Yesus dengan di belakang Yesus ada 10.000 orang. Dalam keadaan yang menakutkan, memberi makan 10.000 orang. Kalau murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, suruh mereka pergi. Suruh mereka pergi karena biar mereka bisa beli makan di jalan mereka menuju pulang. Lalu jawab Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Kamu yang harus berikan mereka makan. Jadi setiap kita yang menjadi murid Yesus, orang-orang yang melayani Tuhan, kita punya tugas untuk berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, dan kalau mereka butuh makanan, tugas kita untuk beri makan. Ya, saya melihat keadaan kesulitan Indonesia belum terlalu parah. Dan harapan saya Indonesia akan selalu baik dan tetap akan menjadi baik. Nah, saudaraku, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah banyak mujizat-mujizat yang telah dinyatakan dan mujizat-mujizat tersebut masih ada. Mujizat-mujizat itu masih ada sampai saat ini.
Kalau saya katakan mujizat itu masih ada sampai saat ini. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka mujizat itu menyertai saudara. Saya bicara jujur, kalau melihat kehidupan ini, melihat kehidupan sekeliling kita, semua orang menghadapi kehidupan yang tidak seperti 3-4 tahun yang lalu. Semuanya ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka sudah tidak berpikir lagi tentang mujizat itu. Padahal mujizat tetap nyata. Namun kita melihat bersama-sama. Faktanya ada orang yang masih tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Ya, masih ada orang yang tidak percaya, bahkan mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kenapa mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan? Mereka tidak bisa terima setiap hari yang meninggal ribuan orang. Mereka tidak bisa terima. Orang-orang ini menyebut dirinya kelompok ateis. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, sekarang banyak orang yang menganut keyakinan seperti ini. Orang-orang yang menganut keyakinan seperti ini. Tetapi kita berbeda. Pagi ini kita berbicara tentang hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita, artinya kita percaya mujizat itu ada bersama-sama kita. Mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin banyak tekanan yang kita hadapi. Mungkin banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi kasih dan kuasa Tuhan serta mujizatnya tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak bisa hindari masalah demi masalah. Kita tidak bisa hindari keadaan yang mengerikan ini. Kita tidak tahu kapan akan selesai masalah itu. Bahkan orang bertanya kapan gereja akan ibadah normal seperti dulu. Kita belum bisa jawab. Kalaupun akan ibadah 25% yang akan datang ke gereja berarti tidak seperti dulu lagi. Dan semua datang harus diperiksa, harus sehat, harus pakai masker. Semua peraturan harus diikuti. Dan keadaan inilah yang membuat orang-orang ateis menertawakan kita. Karena mereka melihat Tuhan yang kita andalkan tidak bisa menolong kita. Kalau saya mau katakan pada saudaraku yang saya kasihi, semua yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita melekat kepada Tuhan. Nah, dikatakan Yeremia 17 ayat 5, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, artinya kita mengandalkan manusia. Makanya Yeremia 17 ayat 5 dia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, berarti kita mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketakutan. Nah, saudara, jika mujizat Tuhan itu nyata, kenapa kita tidak bisa mengalaminya? Banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau mujizat Tuhan nyata, Tuhan masih ada dan mengapa kita tidak bisa mengalaminya? Ya, kenapa? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Markus 6 ayat 5 dan 6 berkata, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi mujizat ini bisa terjadi oleh karena iman percaya kita. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, maka mujizat itu terjadi. Saya sangat mengucap syukur. Keadaan yang menakutkan tidak membuat kita berubah. Tapi keadaan yang menakutkan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satu pertolongan yang dapat menolong kita kecuali pertolongan Tuhan.
Tidak ada pertolongan yang dapat menolong kita kecuali pertolongan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu bertanya-tanya dan serius untuk merenungkan pengalaman mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya bertanya, bagaimana agar bisa mengalami mujizat? Bagaimana agar kita dapat mengalami mujizat? Pertanyaan pertama jawabannya adalah kita harus beriman penuh kepada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Perhatikan, kita harus punya iman. Pada mujizat mau terjadi tidak akan sekedar terjadi kalau kita tidak punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Dengan kita punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Saya pernah sekali, ini mungkin saya sudah pernah ceritakan pada kita. Satu ketika seorang ibu telepon saya. Waktu saya terima telepon itu, ibu ini berkata, Pak Yeye, tolong, please doakan saya. Saya katakan, iya Bu, apa yang akan saya doakan? Dia katakan, anak saya punya penyakit tumor di otak. Ini nggak pernah saya lupa, mujizat yang luar biasa. Terus saya kata, oke, nanti saya doakan Pak Yeye biar tahu kami ada di Singapura. Dan keadaan kami, posisi kami di depan pintu untuk masuk kamar operasi di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Saya katakan, oke Ibu, anaknya ada di situ? Dia katakan, iya, dia di atas tempat tidur. Saya sedang mendorong dia. Nanti dia masuk dan saya tidak bisa ikut masuk, kata ibu tersebut. Lalu saya katakan, Ibu, pegang kepalanya anak itu. Dia katakan, Pak, yang mau dioperasi itu kepalanya sudah gundul separuh. Sudah gundul separuh. Saya katakan, pegang kepala yang gundul itu. Saya berdoa, Ibu di Singapura, saya di Jakarta. Tapi Yesus ada di sana. Kita berdoa. Saya berdoa. Dan amin, saya sudah selesai berdoa, saya nggak tahu lagi ceritanya. Nah, setelah beberapa tahun saya bertemu dengan ibu itu dalam satu ibadah. Ibu itu lari memeluk saya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya terkejut karena saya sudah tidak ingat lagi. Dia kata, Ibu Pak Yeye, dia sebut nama anaknya, sudah menikah. Begitu dia sebut sudah menikah, saya jawabnya, ya puji Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu dia baru saja dioperasi. Saya doakan dia mau operasi tumor di otaknya. Terus saya katakan, puji Tuhan, dia sudah punya anak. Dia tinggal di Melbourne. Suaminya kerja di Melbourne. Ini anak perempuan. Terus saya puji Tuhan, Bu. Ya salamnya. Loh, Bapak Ye nggak ingat, kata dia. Saya udah ingat apa ya, Bu? Saya katakan seperti itu. Dulu kan waktu dia mau dioperasi tumor di otak, Pak Ye doakan. Di situ saya kaget. Iya, mujizat itu nyata. Kalau kita melihat, kita mendoakan orang, kadang-kadang kita ragu mendoakan orang. Saya mau katakan, kita nggak bisa nyembuhin satupun manusia di dunia ini. Yang sembuhkan hanya Tuhan Yesus. Dan saya percaya, waktu dia katakan kalau anak saya gagal operasi, harus dioperasi, otaknya diangkat tumor itu, anak saya akan jadi blow on. Dan Pak Ye bisa mikir, anak saya usia 17 tahun gadis, dan jadi blow on, sungguh malangnya dia. Dan karena anugerah Tuhan, karena mujizat Tuhan, maka terjadi kesembuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, mari kita melihat, kalau dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman itu dasar dari segala sesuatu. Dan bukti dikatakan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya, kita punya iman percaya kepada Tuhan. Apa sih keadaan yang sedang kita hadapi saat ini? Masalah apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Keadaan apa yang sedang saudara alami saat ini? Saya mau katakan pada saudara, jangan pernah takut karena kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Iman kita
dan kita mau melihat mujizat itu pasti terjadi bagi kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi, mari kita belajar dalam kehidupan ini. Setiap hari kita hadapi kehidupan dengan mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya mau katakan sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu bukan slogan, tetapi itu kenyataan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dan apapun keadaan saudara di pagi yang indah ini, saudara ingat, mujizat itu masih ada. Jangan pernah takut. Nah, saudara, saya mencatat di sini, poin kedua, ketaatan tidak cukup hanya dengan memiliki ketaatan. Jadi di sini ketaatan yang seperti apa yang dimaksudkan? Meskipun hanya kejelasan biasa, tapi kita taat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Ibrani 11 ayat 8 itu terjadi di dalam hidup kita. Meskipun sepertinya bertolak belakang dengan cara berpikir kita, tetapi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu pasti. Meskipun harus meninggalkan kenyamanan kita. Memiliki ketaatan, kita belajar meninggalkan kenyamanan kita. Dan kita mau memiliki sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Memiliki sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita berjanji mengikuti Tuhan, tentu kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah memanjakan kita. Tidak. Tuhan mendidik kita. Makanya didikan Tuhan itu menghasilkan hamba-hamba yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saya pernah dengar satu kesaksian, satu hamba Tuhan, dia berdoa, mau perjamuan kudus tidak ada anggur, dia berdoa, biar air berubah menjadi anggur, dan air itu berubah menjadi anggur. Ini bukan taman 2000 tahun yang lalu. Tapi ini zaman-zaman sekarang. Saya lupa namanya. Dia orang Timur. Saya lupa namanya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Dan kalau saudara percaya, mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi juga saat ini. Dalam keadaan dunia sedang ketakutan, kita perlu bangkit berdiri dan hampiri setiap orang dan katakan jangan takut. Mujizat itu masih ada. Kita belajar, kita mau belajar untuk taat. Taat menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, taat tidak cukup hanya dengan memiliki percaya atau memiliki iman, tetapi taat harus disertai dengan perbuatan. Ketaatan harus juga memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saya bilang taat itu kita seperti kalau sedang latihan. Taat, kita mau berhasil, kita mau maju, kita harus taat. Walaupun berat, kita harus taat. Dan ketaatan itulah yang dapat membimbing kita sampai kita berhasil. Nah, mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Pasti bisa terjadi. Ada 3 mujizat yang bisa terjadi dalam hidup kita. Saya catat di sini mujizat pertama, kesembuhan. Itu terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yang saya suka kisah ini. Hamba itu waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Perwira itu waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia minta tolong sembuhkan hambanya.
Dan Yesus dengan segenap hati mau pergi menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Perwira itu mengatakan apa? Tidak perlu Yesus pergi. Yesus menyebut satu kata aja. Ucapan Yesus itu yang menjadi pegangan sama perwira ini. Nah ini yang saya katakan iman. Benar-benar mujizat Tuhan terjadi. Dia katakan nggak perlu Tuhan pergi sebutkan sepatah kata. Dan dia yakin sekali hambanya sembuh. Dan apa yang diharapkan itu terjadi. Hambanya jadi sembuh. Dan ini yang dikatakan Yesus. Yesus memuji orang ini. Yesus sangat memuji dia. Kenapa? Dia tidak membutuhkan Yesus datang ke rumahnya meletakkan tangan pada hambanya. Tapi dia katakan sebutkan satu kata saja. Dan dalam keadaan kita saat ini pun kita percaya Tuhan dapat merubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketakutan kita diubah Tuhan menjadi damai sejahtera. Nah, saudaraku yang kekasih, dua mujizat keuangan. Mujizat keuangan 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Seorang janda ini setelah suaminya mati, ditagih penagih hutang datang menagih, dan jika dia tidak dapat melunaskan hutangnya, maka kedua anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Janda ini datang ke imam, lalu mohon kepada imam, tolong kak saya. Kalau saya tidak sanggup bayar hutang ini, anak-anak saya akan diambil. Kalau anak saya diambil, maka saya sudah tidak punya apa-apa. Dan anak saya akan dijadikan budak. Saudaraku yang kekasih, apa kata imam? Apa yang ada padamu? Nah, saya hebat ini. Perempuan ini mengatakan ada minyak dalam buli-buli. Minyak dalam buli-buli. Lalu apa yang terjadi? Imam ini berkata, pulanglah. Mintalah bejana-bejana dari tetanggamu. Dan jangan terlalu sedikit. Minta yang banyak. Dan dia pulang beserta anak-anaknya. Dia minta bejana, pinjam bejana dari tetangganya. Minyak dalam buli-buli itu sebesar botol aqua. Dia curahkan ke dalam bejana. Saudaraku yang terjadi, minyak itu nggak pernah habis. Berapa banyak bejana yang ada di situ, semua penuh. Penuh. Dan bejana itu habis. Waktu bejana habis, minyak itu pun berhenti. Di sini saya menyadari sekali. Cara Tuhan memberkati kita. Buka hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan memberkati kita, dia berkati dengan luar biasa. Dia berkati dengan luar biasa. Saudara perhatikan, lewat penagihan utang. Istri seorang hamba Tuhan ditagih hutang. Nggak enak ceritanya. Istri seorang hamba Tuhan. Tapi istri hamba Tuhan itu dibela sama Tuhan. Nah yang ketiga, mujizat kelepasan. Kisah Rasul 12 ayat 5. Petrus dilepaskan dari penjara. Saudaraku, kisah ini luar biasa. Pada waktu mereka divonis untuk dihukum mati, maka Tuhan buat mujizat. Tuhan menggoncangkan penjara itu, dan apa yang ditakuti oleh manusia tidak terjadi. Apa yang ditakuti itu tidak terjadi. Dan saya yakin sekali, kalau kita hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Kalau 3 hal ini saya bahas untuk kita pagi yang indah ini. Pastikan mujizat kesembuhan itu sudah terjadi dan tetap akan terjadi. Kedua, mujizat keuangan. Kalau pagi ini saudara sedang dalam masalah tentang keuangan, ingat, mujizat Tuhan tidak pernah berhenti.
tidak pernah berhenti. Mujizatnya terjadi dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan mujizat kelepasan dalam ketegangan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ada kuasa Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu ada bersama-sama kita. Dan saya mau ambil satu kesimpulan bahwa iman harus disertai perbuatan. Dan jika kita tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu tidak bisa berfungsi dengan apapun juga. Maka kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita siap menjadi berkat bagi dunia yang sedang ketakutan saat ini. Kita siap beritakan Yesus kepada sekeliling kita. Kita siap menyatakan kasih Tuhan kepada sekeliling kita. Mungkin dalam keadaan tidak menyenangkan, ya saya mau katakan dalam keadaan tidak menyenangkan pun, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan yang tidak baik pun, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita berdoa nanti begini, keadaan yang menyenangkan terjadi, dan kita mau harapkan kalau kita doakan orang nanti bulu-bulu badan kita berdiri dulu dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Saya katakan tidak. Begitu kita panggil nama Yesus, nama itu hadir. Dan mujizat terjadi oleh karena namanya. Oleh karena nama Tuhan. Nama yang penuh kuasa, maka mujizat itu terjadi. Kita tidak takut dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kita percaya bahwa mujizat itu menyertai hidup kita. Mujizat itu terus ada bersama-sama dengan kita. Dan mujizat itu tidak pernah berhenti. Sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan terjadi. Mari kita bangkitkan iman percaya kita. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Mujizat Tuhan nyata. Kita berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur. Kalau Engkau sendiri yang sudah memberkati kami, Engkau sudah menguduskan kami, Engkau membawa kami lebih dekat kepadamu. Tuhan memberkati kesulitan kami, apapun pergumulan kami. Apapun yang kami handalkan, apapun yang kami harapkan, Tuhan Engkau menguduskan kami dan Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami ada ini bukan oleh kuat kami, tapi kami ada ini oleh anugerah-Mu. Dan pagi ini kami berbicara tentang mujizat. Mujizat masih ada. Dan saya tetap ingatkan kita, mujizat ada di dalam hidup kita. Dalam rumah tanggamu, mujizat masih ada. Jangan takut, jangan bimbang. Percaya saja, maka mujizat itu terjadi. Hamba mengucap syukur. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menguduskan engkau. Tuhan membimbing engkau. Dan Tuhan buat apa saja engkau kerjakan berhasil. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Saudara, saya mau ingatkan, besok pagi masih ada